suster. Sesuai dengan janji kita 1 minggu yang lalu ya Pak. Iya. Hari ini kita akan bertemu lagi untuk melihat bersama-sama hasil pemeriksaan Bapak 1 minggu yang lalu. Sebelum kita lihat bersama-sama, kemarin kita sudah banyak sharing. Iya. Kalau Bapak Jeffrey bagaimana? Kalau nanti hasilnya seperti apa, Bapak Jeffrey akan menyikapinya sebagaimana? Ya, kemarin memang kita sudah diskusi banyak ya suster, terima kasih ya. Ya saya ya mau gimana lagi ya, apapun itu ya saya coba hadapi dulu ya, berharap sih semoga negatif. Tapi ya bagaimanapun juga ya coba dijalani aja nanti ya. Ya. Sebelum kita sama-sama membuka hasilnya, nanti apapun hasilnya, apakah ada keluarga atau orang terdekat yang akan diberitahu? Iya, ada. Hasilnya? Istri saya ada tadi di ruang tunggu suster. Oh iya, nanti setelah kita melihat hasil bersama-sama, nanti Bapak Jeffrey berkenan ya untuk dikomunikasikan kepada keluarga Iya, nggak terdekat apa-apa. ya. Kita lihat hasilnya bersama-sama ya. Yes, Pak, ya. Ini amplopnya masih tertutup ya Pak. Yes. Atas nama Bapak Jeffrey, Iya betul. tanggal lahir, Tanggal 8 Desember tahun 89. alamat, Jalan Raja Wali nomor 120. sesuai ya Pak ya, benar ya Pak Iya ya. betul. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Iya. Hasilnya ini ya Pak ya, dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan 1 minggu kemarin, hasilnya dinyatakan memang untuk dari pemeriksaan 1, 2, 3 Bapak dinyatakan reaktif ya Pak ya. Ini berarti positif. Iya, kalau dilihat dari hasil pemeriksaan ini, pemeriksaan 1, 2, 3 hasilnya reaktif. Nggak salah nih. Ini kita sudah lakukan 3 kali pemeriksaan Bapak. Terus harus bagaimana nih suster? Silahkan Bapak ungkapkan apa yang dirasakan sekarang. Ya ini memang ya ini kan istri saya juga lagi mengandung juga nih suster. Jadi ini saya pun masih bingung ini bagaimana jalan kemarin saya bisa terkena ini. Jadi saya cemaskan ini untuk kesehatan istri dan calon bayi kami itu suster. Kira-kira bagaimana sebaiknya susternya? Jadi begini, Bapak jangan terus beranggapan kalau dari hasilnya yang positif ini terus kehidupan Bapak berakhir sampai di sini, tidak. Jadi nanti penyakit ini bukan berarti memang tidak ada obat yang menyembuhkan atau menghilangkan penyakitnya, tapi tetap ada usaha atau cara supaya Bapak bisa bertahan dalam artian Bapak bertahan untuk tetap bisa melakukan kehidupan sehari-hari dan bertahan juga untuk tidak menularkan penyakit ini ke orang terdekat, khususnya kepada istri Bapak. Itu bagaimana caranya nanti terus kan? Kemarin kan kita sudah sharing sedikit. Oh yang waktu sebelum dites Ya, itu ya kemarin kan itu ya. kita sudah banyak berbicara dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yang perlu diulang atau perlu disampaikan lagi apa menurut Bapak Jeffrey yang masih mengganjal atau masih belum dipahami. Iya memang kemarin tugas bagian farmasinya jelasin tentang obat, tapi memang kemarin saya sih karena lagi berharapnya negatif gitu, jadi tidak begitu menangkap sih bicara penanganannya itu. Yang jelas sekarang setelah dari hasil ini, Bapak jangan berkecil hati. Nanti kita akan sama-sama mencari cara untuk membuat
Bapak tetap bertahan dan Bapak tidak menularkan ke orang terdekat. Ya, baik, baik. Apakah hasil ini boleh disampaikan ke keluarga? Boleh, boleh. Boleh. Apakah nanti Ya, keluarga yang datang boleh untuk ikut dengan kita istri saya. sharing sedikit? Ya, dengan istri saya. Boleh nanti Ya, dipanggil. ya, baik. Ya Bu, dari hasil pemeriksaan ini hasilnya reaktif atau positif. Jadi harus bagaimana? Jadi begini, kemarin kan kami sudah berbicara sedikit dengan Bapak sebelum pemeriksaan ini. Tapi waktu itu kan nama Ibu tidak ikut untuk konseling sebelum pemeriksaan. Untuk penyakit HIV/AIDS ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi ada solusi atau cara untuk tetap bertahan dan tidak berisiko menularkan ke orang terdekat. Bu, paham dengan penjelasan saya? Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan sering ketemu lagi dengan Ibu, dengan Bapak untuk konseling selanjutnya, untuk penanganan selanjutnya bagaimana agar Bapak ini tetap bertahan dan tidak berisiko untuk menularkan ke keluarga terdekat. Ibu sudah paham? Ada yang mau diungkapkan lagi? Itu obatnya tadi itu suster gimana ya ngaturnya? Ya, nanti setelah ini Bapak dan Ibu, karena Ibu juga sudah tahu untuk hasil pemeriksaan ini, nanti memang untuk selanjutnya memang lebih baik berdua. Jadi kita akan melakukan konsultasi lagi untuk penanganan selanjutnya. Nanti akan saya panggilkan teman saya yang punya kewenangan untuk menjelaskan penanganan selanjutnya. Oh iya, baik. Gitu. Ya, terima kasih Sir. Ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak dan Ibu? Sudah, terima kasih Sir. Masih ada asa tersisa, letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi. Ya, selamat siang. Bu, Ustaz. saya Rina. Tadi teman saya Mbak Dita sudah menjelaskan hasil pemeriksaan dari Bapak, Iya. bahwa hasilnya reaktif, dan Ibu juga sudah memahami hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya sebagai upaya untuk karena Ibu ini belum dilakukan pemeriksaan untuk sementara ini, kami menganjurkan untuk hubungan suami istri atau hubungan seksnya supaya lebih aman, tidak menularkan, maka kita sarankan Bapak untuk menggunakan kondom ketika melakukan hubungan dengan Ibu. Tetapi saat ini Ibu juga sedang hamil, saya rasa juga tidak akan terlalu sering, tapi itu tetap harus dilakukan untuk pencegahan berikutnya. Iya. Kemudian untuk tahap selanjutnya, Bapak juga akan mendapatkan pengobatan untuk virus HIV tersebut supaya virus itu tidak semakin banyak di dalam tubuh Bapak dan merusak sel-sel yang terkait dengan pertahanan tubuh Bapak. Oh iya. Nah, terkait dengan pengobatan itu membutuhkan bantuan dari Ibu karena umumnya harus tepat waktu, tidak boleh berganti-ganti waktu, jamnya harus selalu sama dan selalu patuh pada pengobatan. Apa fungsinya? Yang pertama yang tadi, supaya virusnya tidak semakin berkembang di dalam tubuh. Iya. Kemudian ketika Bapak satu kali terlambat atau tidak minum obat tepat waktu akan berisiko terjadi resisten. Resisten artinya virusnya kebal terhadap obat itu. Maka itu harus dipertahankan untuk kepatuhan obatnya. Iya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Berarti itu harus setiap hari jamnya sama gitu ya, Sus? Iya, jadi Bapak perlu seseorang untuk mendampingi Bapak dalam pemberian obat supaya Bapak
selalu diingatkan pada jam-jam tertentu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Bapak harus minum obat itu supaya pertama mengurangi virus itu semakin berkembang di dalam tubuhnya sehingga imunitas di dalam tubuhnya bisa dipertahankan. Yang kedua, supaya tidak resisten virusnya terhadap obat karena ketidakpatuhan. Seperti itu. Mungkin nanti juga bisa bertemu dengan orang yang mengidap HIV/AIDS juga, supaya Bapak juga punya gambaran ternyata orangnya bisa tetap beraktivitas tetap meskipun tetap bisa hidup normal meskipun menderita HIV/AIDS, tetap bisa beraktivitas secara normal. Orangnya terlihat seperti kita biasanya, tidak ada masalah. Oleh karena dia bisa mematuhi pemberian obat untuk antivirusnya, sehingga daya tahan tubuhnya bisa dipertahankan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti itu. Baik. Ya, tetap semangat ya Pak. Ibu juga ya. sendiri masih ada asa Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kan Ibu juga akan menjalani pemeriksaan, sama juga nanti akan kita konseling lagi hasil tesnya seperti apa. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan?